Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hasilnya dikeluarkan dari perut ikan paus di tepi laut, ngeluarkannya lembut, pelan-pelan, bahkan udah disiapkan kasurnya dari tetumbuhan. Bahkan yang jadi masalah kulitnya kena lendir ikan paus, itu langsung bersih dengan tetumbuhan tersebut. Kemudian badannya jadi kuat karena setelah sekian puluh hari tidak makan dalam perut ikan paus. Masya Allah. Jadi kamu kalau ada masalah tinggal pilih istighfar atau yang tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dawa. Pilih yang mana? Istighfar kan pendek, astagfirullah, selesai ya. Istighfar atau ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau yang itu masalahnya berat loh. Kedalaman lautan, gelapnya malam, ya, dan gelapnya perut ikan paus. Jadi kalau masalahmu udah gelapnya luar biasa, ya rodok dawa. Masalahnya gelap kok kemudian mau cari yang paket hemat. Ya sesuaikan sama masalah, sesuaikan sama masalah. Istighfar, astagfirullah. Itu contoh dalam Al-Quran. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, itu contoh dalam Al-Quran. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Contoh yang lain, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dikatakan dalam Al-Quran, sekelompok sahabat pergi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketemu musuh. Musuhnya punya kendaraan yang jauh lebih hebat, bala tentara lebih hebat, senjata lebih hebat. Sahabat yang naik kendaraan cuma sedikit, lainnya jalan kaki. Ya, senjata yang punya cuma beberapa orang, yang lain nggak punya senjata. Yang punya pakaian perang, pakaian tahan peluru, kalau sekarang ya anti peluru, anti pedang. Cuma berapa orang, yang lain dada terbuka. Apa yang dilakukan? Zikir sambil jalan menghadapi musuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasilnya apa? Fanqalabu bi ni'matin minallah. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka itu sahabat Nabi SAW pulang membawa kenikmatan dari Allah Ta'ala, menang dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan salah satu cara untuk menggapai hajat. Punya masalah, cukup Allah penolong dan pelindungku. Ya waconan, baca itu. Sampai di sini jelas belum nih? Jelas ya? Apalagi sodakoh. Nah ini yang duitnya banyak, lidahnya agak berat zikir. Ya udah kalau lidahnya berat zikir, tangannya yang zikir. Ibu pilih mana bu? Punya suami yang lidahnya banyak berzikir tapi tangannya enggak zikir, atau lidahnya diam saja tangannya ahli zikir bu? Maksudnya tangannya ahli zikir itu $100, $1.000, nyoh, tangannya zikir, nyoh, zikirnya tangan tuh nyoh, paham ya? Nyoh. Pilih mana kita? Ketemu orang yang tangannya nyoh atau cuma lidahnya yang berzikir? Mesti pilih yang nyoh ya, nyoh ini. Nyoh. Ketemu orang yang tangannya ahli zikir. Maka kalau kita sadar diri, saya sibuk, susah zikir banyak, mulut saya susah bergerak berzikir banyak, susah. Tapi saya dikasih Allah rezeki yang banyak, ya udahlah. Saya zikir saya tak pakai dua jempol. Ya pakai 2 jempol. Kenapa? Buka itu aplikasi yang ada di bank-bank itu ya. Misal bank syariah A, bank syariah B, buka, krek. Nyatat nomor rekeningnya seluruh majelis taklim seluruh Indonesia. Masya Allah. Dan nyatat nomor rekeningnya seluruh saudara, ponaan, paman, bibi, ya. Kemudian mertua udah pasti, ya. Kakak ipar, ada ipar, catat semua tuh nomornya. Udah terdaftar semua. Jadi tiap pagi itu hobinya cuma kirim-kirim duit. Asiknya luar biasa. Masya Allah, ya Allah. Pagi ini jatah mertua dan saudara ipar, tik. Masing-masing dibuat setting, iya yang itu 100 juta, yang itu 50 juta. Oh sugih ki dikira ngene iki, mau sugih dikira ngene ya. Sugih. Lah orang kaya kan dikirnya gitu member toh ya. Masya Allah. Sen. Unding teragi balasan, jazakumullah khairan. Masya Allah. Afwan Beb ya. Ini putunya Beb Bakar Gresik kan. Kita lanjut ya. Jadi sampai di mana tadi? Saya bahas sugih yang muncul Beb Anis gitu. Ya sugih, send duit kemana-mana. Muncul jawaban dari kakak iparnya. Jazakumullah khairan, moga-moga tambah dawa umur. Karena orang sugih kalau lomo dongonnya mesti dawa umur. Betul enggak? Kamu punya teman orang kaya baik hati. Mudah-mudahan panjang umur Pak, sehat walafiat Pak, rezeki berlimpah ruah Pak. Tapi ketemu orang miskin pelit. Sudah miskin, pelit. Biasanya orang miskin itu enggak pelit. Karena sesama orang miskin menghargai orang miskin yang lain. Betul kan ya? Roti, paroding.
Ini orang miskin yang menghargai orang miskin lah lain. Senasib sepenanggungan. Nah kok ketemu orang miskin pelit. Tahu temennya ini butuh roti. Ya, yang merasa dapat roti ya nyawang koncomu dulu ya. Tahu temennya butuh roti. Temennya minta tambah di dudononya. Dongamu apa iki? Moga-moga keseretan mati ya. Mudah-mudahan keseretan mati. Doanya seperti itu, jelek. Yang muncul doa jelek. Itu kalau orang miskin pelit. Ketemu orang kaya pelit itu doanya masih ada dua. Moga-moga sadar, gitu kan ya? Moga-moga sadar jadi lomo. Nah, kalau memang didoakan sadar nggak sadar-sadar, moga-moga cepat mati. Tapi urung mati melarat sih, entek duite, loro penyakitnya abot. Masya Allah, ngeri itu. Doanya orang-orang yang terzalim itu luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau orang yang lomo, malaikat saja pagi udah doakan, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, kalau pagi-pagi ada orang yang mau sedekah, ya Allah membantu yang lain, ya Allah ganti ya Allah yang dia keluarkan. Jangan ganti dari sisimu. Ganti dari sisi Allah itu macam-macam, bukan cuma satu. Gantinya luar biasa. Yang doakan langsung malaikat. Makanya lidah manusia juga ikut doakan. Masya Allah ya orangnya udah ganteng, sugih, lomo. Aku pakai bojo ya gelem loh ya. Ibu-ibu modus gitu ya. Jadi nomor piro gelem aku. Ada ibu-ibu gitu ada bu, bener ada bu. Jadi nomor berapa aku juga mau. Yang satu mengatakan, wah no urung rapi tapek mantu ya. Tapek mantu dan seterusnya. Yang ada itu pujian yang baik. Maka di Al-Quran dikatakan, kamu kalau sedekah diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau udah ganti dari Allah itu macam-macam, termasuk masalahmu diganti sama Allah dari bermasalah jadi tidak bermasalah. Apa meneh? Kuncinya banyak enggak itu? Banyak. Ini kalau saya perhatikan di Al-Quran wakeh. Di hadis, wah lebih banyak lagi. Namanya hadis itu penjabaran Al-Quran. Ada orang kok pusing gitu ya. Jawabannya apa? Moga-moga waras. Insya Allah sembuh. Orang waras, mati, ajal. Indonesia luar biasa. Nah coba digalakkan. Pakai kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul kita menjaga diri, betul. Namanya menjaga itu harus. Ya tapi menjaga nomor satu kan jaga hati dulu. Akidahnya jangan salah. Minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Baca surat Al-Fatihah. Fatihah dengan niat semua penyakit hilang, sehat, Fatihah, gitu kan ya. Beb dalilnya mana? Lagi rodok-rodok aneh ya. Udah dikasih jalan mudah, cari jalan susah. Kenapa? Jalan mudah itu tinggal terima amalno. Jalan susah, dadak buka kitab, ngapalno terjemahan, ya tahu cari ini sumbernya soi atau enggak soi, terus lihat perbedaan pendapat ulama, sesuai jeglek. Entek ya waktunya habis. Itu loh sahabat Nabi SAW, ini diamalkan oleh sahabat untuk ngobati orang yang gak iman sama Allah Ta'ala, yang gak percaya loh, bayangin loh. Orang gak percaya itu bisa sembuh berkat orang yang percaya. Kan luar biasa itu Al-Quran tuh. Datang sahabat ke satu kampung, rombongan sahabat lapar. Sahabat tuh gak pakai wono bab mempertahankan nyawa, kelaparan semua. Begitu kelaparan semua ini kalau gak minta mati, kalau mati dosa. Karena apa? Karena mempertahankan nyawa wajib. Di Al-Quran Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam waktu kelaparan masuk kampung kok yondralah kampungnya orang pelit ya minta. Walaupun ditolak minta karena untuk nyambung nyawa. Masuk satu kaum mirip kaum yang ditemui oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Itu sak kampung pelit kabeh. Pelit, bakhil, kikir. Minta makan sahabat ditolak. Gak mau. Gak ada makan untuk kalian, Padahal orang Arab itu dikenal orang yang paling suka sama tamu. Ini datang tamu ditolak, enggak. Begitu pergi sahabat dari kampung tadi ke Yondelalah itu warga kampung itu ada yang marah, namanya kalajengking. Kalajengking marah, wong soleh kok mbok usir. Makanya kamu hati-hati loh, kalau suka ngusir orang soleh nanti sing neng omahmu ngamuk loh. Ngerti-ngerti ulo metu tok mati. Oh iya. Jangan kamu kira bala tentara Allah itu enggak ada. Bala tentara Allah itu macam-macam. Makanya jangan macam-macam sama orang-orang soleh. Alhamdulillah orang soleh itu baik-baik. Kalau ada yang ngamuk-ngamuk gitu mendolimi orang soleh, dongane apa? Allah mahdi, ya Allah hidayah dia, ampuni dia. Coba orang soleh enggak dongo meneng tok medeni. Kalau orang soleh udah diem ya, orang soleh diem ngeri, yang lain marah. Semut ngamuk, laler ngamuk. Tahu-tahu kamu diparani laler rasa, bingung sak omah laler tok ngono. Ngusire piye? Bingung nanti masalah di rumahnya
macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Lah ini satu kalau jengking satu muncul. Tok. Disengat itu kepala sukunya. Dan kalau jengkingnya minter loh. Yang dipilih kepala sukunya bukan anak buahnya loh ya. Lurahin. Tok. Kalau kampung kan lurah ya, kelas kampung lurah, betul kan ya? Kalau kelas kota kan ya wali kota atau bupati gitu kan ya? Kelas gubernuran ya gubernurnya. Ini kebetulan kok ya lurah di sono ya, di zaman sahabat. Tuk. Langsung lumpuh. Gak bisa bangun, gak bisa gerak kakinya. Bingung lurahnya ini, kepala sukunya. Kalau bahasa suku kan kepala suku, bingung. Tabib handalnya dipanggil, dukun yang hebat dipanggil. Sembuhkan saya. Kabeh nyerah. Apa katanya kepala suku tadi? Namanya lurah ki mesti luwih pinter timbang rakyate. Gitu kan ya? Tadi itu saya lihat ada yang masuk kampung kita, orang yang wajahnya tuh wajah orang baik-baik dan wajah orang punya ilmu. Yang tadi kita nggak kasih makan dulu. Oyaan. Suruh ngobati saya. Dikejar nih sama timnya kepala suku tadi. Bapak-bapak berhenti dulu. Ada apa? Kepala suku saya sakit. Tolong diobati. Ada enggak bisa ngobati? Satu sahabat angkat tangan. Aku iso. Ya, tolong ngobati kepala suku saya. Bayarannya piro? Wani piro? Ya saya obatin, tapi berani bayar berapa kamu? Tadi minta makan aja enggak dikasih. Sekarang minta diobatin. Berani berapa? Tawar menawar. Deal 100 ekor kambing. Masya Allah. Satu kambing anggap 1 juta, saya lele-elean ya. 1 juta. Berarti 100 juta. Deal di muka kesepakatan 100 juta. Sembuh 100 juta. Yang lain disuruh nunggu, kalian tunggu di sini ya, tak makan dewe. Lah yang nunggu tuh ya ketar-ketir, iki orang waras mati iki. Dan sahabat ini pedenya luar biasa. Mana? Mana yang disengat? Sini ya. Didoni. Kepala suku didoni. Nah, sembuh. Ayo berdiri. Kok ya delalah subhanallah, jengkel tangi. Jejak no. Tendang. Waras. Mana 100 ekor kambingnya? Wah. Bayar 100 ekor kambing. Keluar itu sahabat kaget nyawang kok selamat. Ya bawa 100 ekor kambing. Ya, makan di situ. Makan dulu. Yang lain, wah enggak berani saya. Saya enggak berani makan kambing ini. Kenapa enggak berani? Lah kamu ini tadi ngobatnya pakai apa ini? Jampi-jampinya apa nih ya? Ini halal atau haram nih? Terus kamu minta bayaran dari non muslim ini ya? Halal atau haram ini? Wah enggak berani, saya enggak berani makan. Yes, poso sih. Lagi halal, mangan, sahabat makan. Wah. Yang satu ini yang berbuat bid'ah tadi nih ya, yang ahli bid'ah tadi nih loh. Makan dia, terus kowe gak gelem karepmu makan. Wah. Karepmu. Kamu pendapatmu, aku pendapatku, makan ya. Sampai Madinah ketemu hakimnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Lah yang nggak mau makan tadi lapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah tadi ada peristiwa begini. Itu gimana Rasulullah? Halal enggak? Dimakan loh sama dia. Rasul panggil dia suruh ke sini. Sama mesem Nabi SAW. Tadi itu kamu obati pakai apa? Mbok jampi-jampi pakai apa? Jampi-jampi itu bahasa Indonesia en Jawa. Arabe ruqyah. Jadi kalau kamu ngomong jampi-jampi itu islami gitu, paham ya? Lebih enak saya ngomong di jampi-jampi gitu aja kok repot. Di jampi-jampi tapi syar'i, jampi-jampi sesuai syariat. Kamu jampi-jampi pakai apa tadi itu? Al-Fatihah ya Rasulullah SAW. Saya bacakan Al-Fatihah terus tak ludahin dia gitu. Kanjeng Nabi SAW mesem. Kamu tuh kok yang ngerti Al-Fatihah bisa buat ngobati orang. Sini saya juga minta kambingnya, Masya Allah. Kanjeng Nabi bukan cuma mau makan, minta jatah bagian mana. Walaupun Nabi gak ikut ke sana, tapi minta bagian. Kenapa? Lah guru saya ngajari. Makanya kalau kamu berkat ngamalkan wirid kok entuk duit akeh, aja lali mbek aku. Lo sing ngajari aku kok piye to awakmu ki. Loh iya toh kalau ngomong kan harus menguntungkan saudara-saudara. Boleh dilanjut dikit? Nah ini Al-Quran. Pakai surat Al-Fatihah, solusi. Jadi jangan cuma bahas masalah cari solusi, Kunci jawabannya nih apal no Al-Fatihah ngaji yo. Udah diajari baca Yasin itu menyelesaikan masalah. Yasin tambah ngomong, aku mau coba bolak-balik masalah gak rampung-rampung. Ya semua ada proses toh ya. Orang penghitungan suara KPU aja butuh proses kok. Ya butuh proses. Sidang di pengadilan butuh proses. Masalahmu mau langsung selesai. Ya bisa langsung selesai. Tapi proses itu untuk menyembuhkan dirimu. Kamu kurang ngaji, hatimu banyak kotoran, dosamu banyak. Makanya Yasin sebanyak mungkin kamunya bersih. Itu lebih hebat daripada masalah yang belum selesai. Ngono loh.